Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Sanjaya Dirgantara, Sang Pamomong Jagat Ingon. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sanjaya Dirgantara, Sang Pamomong Jagat Ingon. Si Kini pengembara sakti bagaikan sebuah pelita yang menerangi toko-toko aliran putih. Dalam waktu singkat namanya sudah terpatri erat di hati semua orang. Bahkan Kalanira sendiri tidak pernah melupakan pendekar tampan itu. Dalam pandangan pertamanya dia merasa sedikit kasmaran. Makanya tiap kali Sanjaya bentrok dengan orang-orang Panji Wangsawengi, dia tidak ingin melibatkan diri. Dia seperti menghindar dari kemungkinan bentrok. Sanjaya menarik tali kekang kudanya ketika melewati pinggir hutan dadakan. Telinganya yang tajam tiba-tiba mendengar denting senjata beradu. Nyata bahwa suara itu berasal dari suatu pertarungan. Sanjaya segera melompat dari kudanya dengan menggunakan ilmu Nogotirto. Tingkat tubuhnya telah melesat dengan cepat menuju arah datangnya suara pertempuran. Bagai ular mengintai mangsanya, Sanjaya dari balik pepohonan telah melihat seorang wanita dikeroyok 3 laki-laki bersenjatakan tongkat. Sanjaya bergegas menghampiri dan berdiri di pinggir arena pertarungan. Segera dikenalinya wanita itu yang ternyata adalah Kalanira. Tapi siapakah 3 laki-laki yang mengeroyoknya? Melihat kedatangan Sanjaya, Kalanira cepat melompat keluar area pertandingan. Dihampirinya Sanjaya dan berlindung di belakang tubuh pemuda itu. "Tolong, mereka dari Panji Wangsawengi." Mendengar ketiga orang itu dari Panji Wangsawengi, Sanjaya segera menerjang ketiga orang itu yang masih bingung tidak mengerti. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Sekejap saja ketiga orang itu telah bergelimpangan akibat ilmu tapak putih. "Terima kasih kau telah menolongku." "Kenapa kau bisa bentrok dengan mereka?" "Aku merasa tertipu masuk gerombolan Panji Wangsawengi. Aku ingin keluar tapi mereka malah ingin membunuhku." Cerita Kalanira yang bersandiwara. Dalam hatinya tersenyum karena rencananya berjalan mulus. Terpaksa dikorbankannya 3 anggota Panji Wangsawengi demi mencapai keinginan merebut hati pendekar tampan ini. Setiap hari dia selalu terbayang wajah tampan Sanjaya. Hati Kalanira makin hari makin tersiksa bila Laudraseta selalu mencari muka di depan ayahnya untuk mendapatkan dirinya. Siapakah ketiga orang itu? "Mereka 3 pendekar bersaudara dari utara. Tadi mereka mencoba memperkosaku." "Binatang. Untung kau cepat datang, kalau tidak mungkin aku sudah mati." "Kau akan kemana sekarang?" "Aku tidak tahu, sejak kecil aku hidup sendirian." Sanjaya menarik napas panjang. Dirasakan ada persamaan nasib dengan gadis ini. Namun Sanjaya tidak menyadari kalau dia tengah masuk dalam perangkap yang dibuat Kalanira. Bukan perangkap nyawa, tapi perangkap asmara. Sanjaya memang polos. Dia memang belum banyak mengalami lika-liku kehidupan yang mungkin dapat menjeratnya. Apalagi Kalanira memang cantik. "Aku ikut kamu ya." Jangan." Seumur hidupnya baru kali ini dia disentuh oleh wanita seketika jantungnya berdetak keras. "Kenapa?" Aku Kalanira yang berpengalaman menghadapi laki-laki segera memanfaatkan kegugupan Sanjaya. Dengan cepat dipangutnya bibir Sanjaya. Tentu saja pemuda ini gelagapan. Keringat dingin mengucur deras.
inilah rasa takutnya yang pertama. Cepat-cepat dilepaskan pelukan Kalanira dan lompat 2 tindak ke belakang. Kalanira memandang dengan senyum menggoda. Kau pendekar gagah dan tampan. Aku tertarik saat pertama kali melihatmu. Kau memang cantik, aku juga suka, tapi... Sanjaya tidak meneruskan kata-katanya. Kenapa kita tidak bercinta? Bercinta? Sanjaya meneguk ludahnya sendiri, mendadak tenggorokannya terasa kering. Kalanira tersenyum melihat kegugupan Sanjaya. Diletakkannya pedang yang bertengger di punggungnya dengan gerakan yang indah. Tangannya melolosi pakaian satu persatu. Sanjaya kian tidak menentu perasaannya. Celaka! Tercecer sudah seluruh pakaian Kalanira di rerumputan. Tubuh indah dan putih mulus itu kini terbuka tanpa selai benang pun menutupi. Kakinya terayun mendekati Sanjaya, namun mendadak pemuda itu mencelat ke belakang, lalu berlari sekencang-kencangnya menggunakan ilmu peringan tubuh. Hei, tunggu! Baru kali ini ada pria yang menghindar saat melihat keindahan tubuhnya. Sanjaya telah lebih cepat menghilang di balik rimbun pohon. Kalanira menghantamkan kakinya dengan kesal, bergegas dikenakan pakaiannya kembali, lalu berlari cepat ke arah Sanjaya pergi. Malam itu langit seperti kain hitam pekat, disulam bintang tipis yang bersembunyi di balik kabut. Angin gunung turun membawa dingin, membuat dedaunan di halaman padepokan Teratai Putih bergidik. Obor-obor dipasang di sudut-sudut pendopo. Cahayanya bergetar seperti lidah api yang gelisah. Di dalam bengawan Pasopati duduk bersila di kursi kayu jati tua. Di hadapannya 2 sosok tamu sudah hadir. Mereka adalah Kibayan dari Padepokan Pasir Putih. Tubuhnya kurus namun matanya tajam bagi burung elang yang lapar. Dan Ki Waksa dari Padepokan Banyulangit, seorang lelaki berwajah keras dengan kumis tebal melintang. Pramana berdiri di sebelah bengawan Pasopati. Di sekeliling para murid Teratai Putih berjaga dalam diam, menahan napas seolah mengerti bahwa malam ini akan menjadi penentu nasib banyak orang. Saudara-saudaraku, Panji Wongsowengi sudah terlalu lama mengotori rimba persilatan. Sejak jatuhnya Teradir Gantara, mereka semakin berbuat seenaknya. Sudah pasti banyak nyawa yang jadi korbanannya karena ambisi mereka. Waktu sudah memberi kita tanda. Tanda apa yang kumaksud, Bengawan? Untuk membalas apa yang mereka lakukan pada kita, Ki Waksa. Bengawan Pasopati penuh tekad, lalu akibat kematian murid-muridnya membuatnya ingin membalas semuanya. Kibayan merengut. Ia mengusap jenggotnya yang jarang-jarang, lalu menggeleng pelan. Bengawan, apa kau sudah gila? Pasir Putih sudah diganyang habis. Murid-muridku tinggal separuh, luka lama masih terasa. Kalau aku ajak mereka maju, apa bukan berarti menyerahkan sisa nyawa untuk disembelih? Penyerangan Panji Wongsowengi pada Padepokan Pasir Putih membuatnya sedikit trauma. Apalagi pendekar-pendekar andalannya dapat ditumbangkan dengan mudah oleh orang-orang Panji Wongsowengi. Kini hanya beberapa murid saja yang tersisa. Kemampuan mereka tidak lebih dari pesuruh yang menjadi budak Panji Wongsowengi. Begitu juga Banyulangit. Panji Wongsowengi sudah lebih dulu menyerang padepokanku. Banyak saudara seperguruan tewas. Bahkan pendopo kami hanya tinggal abu. Aku ingin balas tentu. Tapi menyerang balik itu seperti melempar diri ke mulut macan. Bengawan Pasopati mengangguk pelan. Tidak menyalahkan keraguan mereka, justru memahami penderitaan yang Pasir Putih dan Banyulangi terasakan.
Tak lama lagi mungkin Teratai Putih juga akan mengalami hal yang sama. Aku tahu murid-muridku juga berguguran akibat bentrokan di kedai makan. Tapi ingatlah, saat ini Panji Wongsowengi sedang pincang. Kalau kita biarkan mereka akan bangkit lebih kuat. Jika sekarang kita bersatu, esok hari sejarah akan berpihak pada kita. Kedua pemimpin padepokan aliran putih yang ada di depannya seketika menegakkan tubuh. Apa maksud perkataanmu itu, Bengawan? Nyai Asmaradara, Nyai Jerangkong dan Kakek Merah sudah tidak akan lagi menjadi ancaman. Mereka sudah ditumbangkan saat bentrokan Teratai Putih kemarin. Inilah saatnya kita membalas. Kedua pemimpin perguruan itu saling tatap dengan mata melebar. Tentu saja mereka terkejut mendengar pernyataan itu. Ketiga nama yang dikatakan sudah tumbang oleh Bengawan Pasopati adalah petinggi Panji Wongsowengi. Mereka juga meluluhlantahkan pasir putih dan baju langit. Ilmu tiga orang itu bahkan bukan tandingan mereka. Mustahil, apa kau sedang bercanda, Bengawan? Ki Bayan tidak percaya begitu saja. Ia sudah bertarung langsung dengan Kakek Merah. Orang tua itu bahkan hanya menggunakan dua ilmunya untuk menumbangkan Ki Bayan. Ki Bayan sudah mengetahui kepandaian ilmu yang dimiliki Teratai Putih. Menurutnya tidak ada orang yang sebanding dengan Kakek Merah, bahkan Bengawan Pasopati itu sendiri. Pramana dan Barada yang berdiri di samping Bengawan Pasopati melangkah dua tindak. Mereka yang melihat langsung tumbangnya Nyai Asmaradara, Nyai Jerangkong dan Kakek Merah dengan mata kepala sendiri. Setelah kedua pemuda itu menjelaskan yang terjadi, kedua pemimpin padepokan itu dibuat geleng-geleng. Lebih-lebih saat mendengar nama pengembara sakti yang mengalahkan ketiganya hanya dengan satu ilmu saja. Siapa sebenarnya orang itu? Namanya Sanjaya. Dia orang yang sangat mengagumkan. Bukan hanya kepandaiannya saja yang hebat, namun budi pekerti pemuda itu patut diacungi jempol. Awalnya aku sendiri juga tidak percaya. Tapi setelah melihat pemuda itu, aku dapat merasakan kekuatan yang dimilikinya berbeda dari manusia biasa. Kesunyian turun sesaat. Ki Waksa dan Ki Bayan masih tidak menyangka mendengar pernyataan ini. Namun mereka juga sadar kalau Bengawan Pasopati tidak mungkin membuat cerita karangan untuk mengelabuhi mereka. Bengawan Pasopati adalah orang yang sangat dihormati dan dapat dipercaya perkataannya. Menyerang balik dengan situasi Panji Wongsowengi yang sedang pincang mungkin rencana yang bagus. Namun di balik itu semua mereka juga khawatir dengan pihak kerajaan Indraloka. Bagaimana dengan kerajaan Indraloka? Semua orang tahu Panji Wongsowengi bernaung di bawah lindungan mereka. Jika kita serang Panji Wongsowengi, bukankah kerajaan akan murka? Kita bukan hanya melawan iblis-iblis itu, tapi juga pihak kerajaan. Benar, kita tidak mungkin menghadapi pasukan kerajaan, terutama ke-9 terah bangsawan. Kau tahu sendiri seperti apa orang-orang itu. Kita mungkin bisa menghancurkan Panji Wongsowengi, tapi setelahnya kita juga yang akan hancur oleh pihak kerajaan. Bengawan Pasopati tersenyum samar, matanya berkilat dalam cahaya lampu. Semua sudah dirinya rencanakan, termasuk turunnya pihak kerajaan Indraloka. Itulah sebabnya aku memanggil kalian. Aku tidak sekedar ingin berperang. Aku ingin membuka jalan. Aku mengenal seorang patih kerajaan di Astana Karang. Patih itu bukan sekedar pejabat, dia murid lama yang pernah kutuntun dalam laku tapa.
Setelah Panji Wongsowengi hancur, Astana Karang akan menyambut kita. Jika kita berada di bawah naungan Astana Karang, setidaknya mereka tidak akan berbuat seenaknya. Kata-kata itu jatuh seperti tetesan embun ke tanah kering. Ki Bayan dan Ki Waksa saling pandang. Raut ragu di wajah mereka mulai bergeser. Api kecil dalam dada mulai menyala. Kerajaan Indraloka dan Kerajaan Astana Karang sudah lama berselisih. Peperangan antara kedua kerajaan itu selalu berakhir dengan seimbang. Tak ada yang kalah ataupun menang. Karena itu juga Kerajaan Indraloka memperbanyak sekutu dan sedang menyiapkan rencana besar-besaran untuk membumi hanguskan Astana Karang. Dengan hancurnya Panji Wongsowengi, Kerajaan Astana Karang pastinya juga akan mendapatkan keuntungan. Sekutu Kerajaan Indraloka akan berkurang. Itu akan menjadikan Astana Karang lebih mudah dalam menghadapi Kerajaan Indraloka. Mereka pastinya akan menerima ketiga padepokan aliran putih itu untuk bernaung di bawah perlindungan Kerajaan Astana Karang. Kalau begitu, peluang itu memang ada. Panji Wongsowengi sudah kehilangan beberapa taringnya. Ki Bayan melihat peluang mereka untuk menang menghadapi Panji Wongsowengi. Namun tidak untuk Ki Waksa. Ki Brajakumba dan anaknya juga bukan lawan yang mudah untuk ditumbangkan. Terlebih lagi masih ada Lodraseta di sana. Tapi apakah cukup? Panji Wongsowengi masih punya iblis yang bernama Ki Brajakumba. Dan kabarnya masih ada Lodraseta yang sakti mandraguna. Kita tidak bisa menganggap enteng. Bengawan Pasopati mengangkat tangannya menenangkan. Kita serang Brajakumba saat mereka tidak ada. Dengan bantuan kalian pasti bisa mengalahkannya bersama. Sejenak ruangan kembali hening. Obar di luar berkedip-kedip seakan mendengar dan menyetujui. Rencana Bengawan Pasopati memang sangat berisiko. Ada dua pilihan yang akan mereka hadapi nantinya. Kemenangan dan mendapatkan kedamaian atas penindasan Panji Wongsowengi, atau kehancuran yang akan membuat Wongsowengi semakin liar. Mengingat banyak korban jiwa yang sudah jatuh, Ki Bayan dan Ki Waksa tidak ada pilihan lain lagi selain mengambil kesempatan untuk menghancurkan Panji Wongsowengi. Jika dibiarkan juga tidak akan merubah keadaan, korban akan tetap berjatuhan di tangan Panji Wongsowengi. Akhirnya Ki Bayan menarik napas panjang. Baiklah, aku akan ikut. Pasir Putih memang hancur, tapi sisa yang ada tidak boleh padam sia-sia. Lebih baik gugur melawan daripada mati dalam penindasan. Banyulangit pun begitu. Muridku yang tersisa haus darah balas dendam. Jika ada peluang maka kita rebut kembali. Aku ikut dalam rencana ini. Wajah Bengawan Pasopati bersinar lega. Pramana dan Barada yang berdiri di sampingnya saling tatap. Perlawanan ini akan menjadi titik darah penghabisan untuk mereka sebelum kejahatan yang diperbuat Panji Wongsowengi semakin merajalela. Bagus. Besok kita berkumpul. Kita undang aliran putih lain. Padepokan Tirta Harum, Perguruan Purnama, bahkan sisa-sisa dari Gunung Arga. Biarkan para iblis itu tahu bahwa cahaya tidak pernah benar-benar padam. Para murid teratai putih yang mendengar dari jauh saling pandang. Mata mereka berbinar. Harapan yang sempat padam kini menyala lagi. Bengawan Pasopati menutup dengan suara tegas. Malam ini kita bersepakat, besok kita bangkit. Panji Wongsowengi harus roboh. Di bawah naungan Astana Karang kita akan temukan rumah baru, perlindungan baru, dan dunia akan tahu bahwa aliran putih tidak pernah kalah selamanya. Di luar angin malam menderu pelan. Bulan separuh muncul dari balik awan, seakan menjadi saksi sumpah yang baru diucapkan.
Malam itu di padepokan Teratai Putih secara mulai menuliskan bab baru. Dan besok darah serta api akan berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Di bangsal rumah yang paling besar di kediaman Panji Wongsowengi, Kalanira tengah hanyut oleh perasaan malu dan marah. Dia benar-benar kecewa dengan sikap Sanjaya. Namun rasa cintanya yang menggebu dapat mengalahkan amarah dan rasa malunya. Dalam hati dia bertekad akan memiliki Sanjaya sepenuhnya. Ketampanan dan kegagahan Sanjaya membuat Kalanira mabuk kepayang. Dia tidak peduli lagi dengan kedudukannya sebagai orang kedua di Panji Wongsowengi. Pikirannya selalu tertuju pada pendekar tampan yang telah menancapkan panah cinta di hatinya. Kalanira. Kalanira menoleh setelah mendengar suara panggilan dari belakang. Lodraseta sudah berdiri di balik punggungnya. Kalanira menjauh dan berbalik. Mau apa kau kesini? Aku ingin bicara padamu. Tentang apa? Tentang kita. Kalanira mengerenyitkan keningnya. Bagi Kalanira, senyum Lodraseta seperti seringai serigala liar kelaparan. Sedangkan bagi Lodraseta, melihat Kalanira bagi melihat bidadari turun dari kayangan. Bukan rasa cinta yang ada di hati, tetapi nafsu birahi yang berkobar-kobar. Sejak pertama aku melihatmu, rasanya aku tidak bisa hidup tanpa kau, Kalanira. Oh, apakah kau pantas denganku? Kenapa tidak? Aku toh tidak terlalu jelek untukmu. Tapi kau tidak bisa menandingiku. Kalanira, kalahkan aku dulu, baru kau boleh berkata begitu pada aku. Lodraseta menelan ludahnya, terasa pahit. Mana mungkin Kalanira dapat dikalahkannya, ilmu silatnya dibawa gadis ini. Lodraseta pernah merasakan ilmu tarian Sinteren Maut, dan dia tidak ingin merasakannya lagi. Bukankah cinta tidak mengenal tingkat kepandaian, Kalanira? Siapa bilang? Bagiku laki-laki yang ingin memilikiku, tingkat kepandaiannya harus lebih daripada aku. Seperti sang pengembara itu. Kalanira terkejut. Dia tidak menyangka kalau Lodraseta tahu dirinya tengah kasmaran. Nada suara Lodraseta memberi isyarat kalau dia tengah cemburu. Pengembara sakti musuh ayahmu, musuh Panji Wongsowengi, berarti juga musuhmu, Kalanira. Bagaimana mungkin kau bisa mengharapkan dia? Dia bukan musuhku. Aku tidak pernah bermusuhan dengan pengembara sakti. Mana mungkin dia bukan musuhmu, sedang kau putri kedua Panji Wongsowengi. Apa urusanmu? Jelas ada urusannya denganku. Ki Braja mengizinkan aku untuk menikahimu, dan aku tidak rela jika pengembara itu merebutmu dari tanganku. Gila, siapa sudi menikah denganmu? Kau boleh merangkak di bawah kakiku, tapi jangan harap aku dapat jadi milikmu. Lodraseta semakin merah wajahnya. Kata-kata Kalanira telah menghina dan merendahkan dirinya. Sungguh panas telinga Lodraseta mendengar ucapan Kalanira itu. Darahnya segera mendidih, bergolak penuh kemarahan. Dengar, Kalanira, penghinaanmu tidak akan kulupakan. Sekarang kedudukanmu masih kuat, tapi nanti setelah kau lepas dari Ki Braja, kau akan menyesal. Main ancam segala rupanya. Dasar anak pungut tidak tahu diri. Setelah berkata demikian, Lodraseta melompat keluar dari bangsal rumah besar. Hei. Kalanira terkejut setengah mati mendengar kata-kata terakhir Lodraseta. Kalanira segera melompat keluar, namun Lodraseta sudah tidak terlihat lagi. Kalanira selingkuhkan lalu melompat ke atap. Matanya yang tajam memandang ke sekeliling, namun Lodraseta benar-benar tidak terlihat lagi. Anak pungut. Gumam Kalanira berulang-ulang. Benarkah dia anak pungut? Anak pungut Ki Braja? Lalu siapa orang tuanya yang sebenarnya? Kalanira penasaran dibuatnya. Dirinya segera beranjak menemui Emban Sintren, orang yang merawat dirinya sejak kecil.
Wanita tua gemuk itu pasti memiliki jawaban atas pernyataan Lodraseta tadi. Setelah didesak, Emban Jinteren akhirnya menceritakan asal-usul Kalanira. Saya diperintahkan merawat Nini Kalanira ketika waktu itu Panji Wongsowengi masih kelompok kecil. Gusti Ki Braja masih mencari pengaruh dan kekuatan. Dia mengembara dari satu dusun ke dusun yang lain. Beliau tidak bisa mengurus Nini Kalanira. Maka sayalah yang diperintah merawat Nini. Lalu siapa orang tua saya yang sebenarnya? Sabar dulu Nini, saya akan ceritakan dari awalnya. Ketika itu Gusti Braja memasuki desa Kaliangat. Di desa itu beliau mendapatkan perlawanan sengit dari kepala desa. Namun kepala desa itu akhirnya terbunuh bersama dengan istri dan anak-anaknya. Hanya satu yang selamat. Seorang bocah perempuan berumur 1 tahun. Anak perempuan itu saya kan, Bi? Benar, Gusti. Ki Braja membawa anak perempuan itu karena kedua istrinya tidak mempunyai anak sampai meninggal. Apakah dibunuh ayah juga? Ya, kedua istri Gusti Braja ingin melarikan diri. Mereka tidak tahan melihat Gusti Braja begitu kejam membunuh siapa saja yang berani menentangnya. Kalanira gemetar seluruh tubuhnya. Berbagai perasaan berkecamuk di dadanya. Dia tidak tahu apakah harus marah, kecewa, atau berterima kasih pada ayah angkatnya yang telah merawat dan mendidiknya hingga menjadi seorang wanita yang berilmu. Tetapi laki-laki itu juga yang membunuh seluruh keluarganya. Kalanira tidak tahu apakah dia harus membalas kematian orang tua dan saudara-saudaranya. Apakah akan dilupakan saja kejadian itu? Orang yang selama ini dianggap ayahnya sekaligus pelindung yang menyayangi dan dihormatinya itu ternyata pembunuh keluarganya. Haruskah dia tinggal diam? Kalanira merasa menyesal kenapa dia harus mengetahui semua ini. Harusnya dia tidak perlu tahu sehingga tidak dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya. Bakti seorang anak yang orang tuanya dibunuh laki-laki yang kini jadi ayah angkatnya. Haruskah menuntut balas? Tidak. Kalanira menjerit sekuat-kuatnya. Nini Kalanira. Emban Jinteren jadi ketakutan melihat Kalanira mengamuk memporak-porandakan kamarnya. Tidak, dia bukan pembunuh orang tuaku, tidak. Dengan sekali tebas saja, tiang tempat tidur patah jadi 2. Pembaringan yang beralaskan kain sutra halus itu pun ambruk disertai suara gemuruh. Belum juga puas, Kalanira membabatkan pedangnya ke sana kemari seperti kesetanan. Lalu dia jatuh terduduk, menunduk lemas, isaknya terdengar memilukan. Batin gadis itu tergoncang hebat. Sulit baginya menerima kenyataan yang menyakitkan ini. Kalanira merasa hidupnya tiada berguna lagi. Semua orang akan mengejek dan menertawakan dirinya. Gusti yang agung, betapa berat cobaan yang kau berikan padaku. Mengapa aku tidak sekalian dibunuh saja, Bi? Kenapa Ki Braja mengambilku sebagai anak? Kenapa, Bi? Tabalan ini. Semua ini sudah kehendak Sang Hyang Widi. Nini harus menerima kenyataan ini dengan hati lapang. Percuma saya hidup, Bi. Nini, jangan berkata begitu. Gusti Braja memang telah membunuh orang tua dan saudara-saudaramu.
Tapi Gusti Braja juga telah merawat, mendidik, dan membesarkan Nini sampai menjadi wanita berilmu sekarang ini. Bagaimanapun juga Nini berutang budi padanya. Tapi dia membunuh keluargaku, Bi. Memang kewajiban seorang anak menjunjung tinggi martabat orang tuanya. Hanya masalahnya sekarang pembunuhnya justru ayah angkat Nini sendiri. Katakanlah, Bi, apa yang harus aku lakukan? Mbak Jintren tidak menjawab. Memang serba sulit untuk menjawabnya. Dia bersedia tinggal di rumah ini karena merasa kasihan melihat Kalanira kecil yang masih memerlukan kasih sayang seorang ibu. Dia juga membenci Ki Braja yang telah membunuh seluruh keluarganya. Kedudukan Mbak Jintren di rumah ini tidak ubahnya seperti tawanan. Bisa dikatakan dia adalah budak. Mbak Jintren hanya bisa menerima nasib. Dia tidak mungkin mampu mengalahkan Ki Braja yang sakti. Dia sadar tidak mampu melawan karena hanya seorang wanita desa yang lemah, tidak mengerti ilmu silat dan kesaktian apapun. Pada saat mereka terdiam, di luar terdengar suara-suara ribut. Suara senjata beradu dan jeritan melengking saling menyusul. Kalanira terdongak lalu melompat keluar menembus dinding yang terbuat dari potongan kayu papan. Nini Kalanira. Apa sebenarnya yang terjadi? Suasana di kediaman Panji Wongsowongi seperti medan pertempuran. Orang-orang dari Padepokan Teratai Putih bertarung gigih dibantu perguruan golongan putih lainnya melawan orang-orang Panji Wongsowongi. Penyerbuannya mendadak dan tidak terduga ini membuat orang-orang Panji Wongsowongi kelabakan. Namun mereka semua bukanlah orang-orang sembarangan. Rudrabaya, mana Rudra Seta? Suara Ki Braja atau Iblis Wongsowongi menggelegar di tengah-tengah suara pertempuran. Dia kabur. Pengecut. Kupecahkan kepalanya nanti. Pertempuran telah berlangsung. Korban dari kedua belah pihak mulai berjatuhan. Darah mengalir membasahi lembah tengkorak ini. Mayat-mayat bergelimpangan tak tentu arah. Sebentar saja pemandangan lembah ini kian mengerikan. Bau anyir darah menyebar terbawa angin. Ki Braja menoleh. Tiba-tiba saja seorang tokoh tua berjubah putih melompat ke depan. Tokoh tua ini adalah Bengawan Pasopati, guru besar dari Teratai Putih. Tongkat galian asam dengan cincin emas berbentuk kepala naga diacungkan ke depan. Matanya tajam, menatap Ki Braja yang tegak menggenggam keris hitam sambar nyawa. Bengawan Pasopati, rupanya kau ikut ambil bagian juga dalam kerusuhan ini. Tiba-tiba sebuah tombak melesat dari sisi kanan Ki Braja Kumba. Dengan gesit dirinya menyampingkan tubuhnya berkelit dua tindak dari serangan itu. Seorang pria tua dengan tombak perak berdiri di sisi Bengawan Pasopati. Ini adalah air dari sepak terjangmu iblis keparat. Ki Braja menatapnya sinis, tak menyangka orang dari perguruan yang sudah dirinya hancurkan kini berdiri di hadapannya. Lebih-lebih saat melihat Ki Waksa juga tiba di sisi Bengawan Pasopati dengan pedang Banyulangi di tangannya. Tikus-tikus bodoh berkumpul menjadi satu. Ki Braja tersenyum sinis, tak gentar sedikit pun meski di hadapannya ada 3 guru besar dari aliran putih. Ini adalah hari terakhir dari sepak terjangmu iblis keparat. Akan kulihat sampai di mana kemampuan kalian. Tahan seranganku. Bengawan Pasopati segera melompat menyerang. Ki Braja mengerenyit. Rupanya Bengawan tua ini langsung mengeluarkan ilmu andalannya, Ajian Teratai Putih.
Ki Braja tahu kehebatan ilmu ini, makanya dia tidak sungkan lagi meladeninya. Dikeluarkannya ilmu keris hitam sambar nyawa yang menjadi andalannya dibarengi dengan ajian Sengkolo Banyu. Dengan ajian ini tubuh Ki Braja bergerak seringan kapas. Gerakannya makin cepat dan lincah. Menyadari lawan telah menggunakan ajiannya, Bengawan Pasopati segera merapal aji pamungkasnya, Ajian Batara Karang. Sekejap saja seluruh tubuh Bengawan bercahaya menyilaukan mata. Setan, kau licik Bengawan Pasopati. Dengus Ki Braja, cahaya menyilaukan yang terpancar dari tubuh Bengawan itu membuat mata jadi perih. Ki Braja tidak dapat melihat jelas di mana Bengawan Pasopati berada. Kebutan tombak tiba-tiba melesat ke arah jantung Ki Braja Kumbah. Itu adalah tombak Banyulangit Ki Waksa. Dirinya menggunakan ilmu andalannya, ajian tombak langit. Serangan itu membuatnya mampu melemparkan tombaknya dengan kecepatan dan kekuatan dahsyat untuk menembus batu karang sekalipun. Mati kau iblis sialan. Merasa keadaannya tidak menguntungkan, Ki Braja segera melompat tinggi sambil memekik nyaring. Lalu dengan cepat menangkis tombak Banyulangit dengan ajian sambar nyawa miliknya. Dikibaskannya keris hitam itu hingga membuat bentrokannya menciptakan ledakan di udara. Tombak Banyulangit terjatuh, Ki Braja berhasil menahannya. Tanpa menunggu lama, dia meluncur ke bawah dengan ujung keris terarah ke kepala Bengawan Pasopati. Bengawan Pasopati menjatuhkan tubuhnya sambil mengebutkan tongkat ke udara. Serangan Ki Braja luput. Hampir saja keris Braja mengenai Bengawan itu kalau tidak cepat-cepat berkelit di udara. Kelenira, lancang kau. Dengus Ki Braja mengetahui peringatan itu datang dari putrinya sendiri. Hentikan semua kekejamanmu, Ki Braja. Sejak kapan kau berani membentak ayahmu? Sejak aku tahu kau bukan ayahku. Ki Braja terlonjak kaget sampai hingga melompat 2 tombak. Dari mana kau tahu itu? Ludraseta. Setan alas, bocah itu harus mampus. Ki Braja kalap. Setelah berkata demikian, Ki Braja segera melompat tinggi ke udara. Ki Braja, jangan lari kau, teriak Bengawan Pasopati seraya menggenjot tubuhnya ke udara, disusul Ki Bayan dan Ki Waksa. Namun baru saja dia melesat, tiba-tiba Ki Braja melempar jarum-jarum beracunnya. Bengawan Pasopati tersentak. Dengan cepat diputar-putar tongkatnya bagai baling-baling untuk menangkis serangan gelap itu. Jarum-jarum berpentalan terkena sambaran tongkat. Malangnya jarum-jarum itu menyambar Ki Bayan dan Ki Waksa serta orang-orang yang tengah bertempur di bawah. Jerit kesakitan terdengar dari beberapa orang yang terkena. Senjata rahasia jarum beracun itu sangat ampuh. Dalam sekejap orang yang terkena akan mati. Tubuhnya akan membiru dan kaku. Kejam. Semua dewa mengutukmu, Ki Braja. Geram Bengawan Pasopati. Giginya gemeretuk menahan amarah. Tidak sedikit murid-muridnya yang terkena sambaran jarum-jarum beracun itu. Bengawan Pasopati dibuat kepalang bingung. Dirinya tidak bisa membiarkan Ki Bayan dan Ki Waksa mati karena racun jarum Ki Braja Kumbah. Bertahanlah, aku akan menahan titik penyebaran racun di tubuhmu. Namun kedua sahabatnya itu menahan tangan Bengawan Pasopati. Mereka tidak ingin Bengawan Pasopati membiarkan Ki Braja lolos. Kejar iblis itu, jangan hiraukan kami, pinta Ki Bayan dengan tubuh tertatih. Satu tangannya sudah berubah membiru akibat racun yang cepat menyebar. Bengawan Pasopati menatap kedua sahabatnya itu sejenak.
lalu kembali beralih pada Ki Braja yang berusaha meloloskan diri. Keparat, jangan lari kau pengecut. Aku tidak ada urusan denganmu, Bengawan Pasopati, seru Ki Braja. Ia kembali melenting dengan meminjam landasan daun yang melayang di hembusan angin. Ketika tubuh Ki Braja meluncur satu tombak, tiba-tiba sebuah bayangan cepat menghadangnya. Ki Braja tersentak kaget. Dengan cepat dia meluncur ke bawah sambil berlompatan beberapa kali di udara. Baru saja kakinya menjejak tanah, bayangan itu kembali menyerang. Gerakannya sangat cepat sehingga sulit diikuti mata. Ki Braja kewalahan hingga jatuh bangun menghindari serangan cepat yang beruntun. Demit busuk, siapa kau? Aku Sanjaya. Bersamaan dengan terdengarnya suara itu, tiba-tiba di hadapan Ki Braja telah berdiri seorang pemuda tampan dengan keris perak gagang kepala ular. Bengawan Pasopati tersenyum melihat kedatangan pendekar muda itu. Dia sudah pernah bertemu ketika pendekar itu berkunjung ke kediamannya. Kalanira yang melihat kemunculan pendekar itu menjadi berseri-seri. Dia berharap pendekar itu tahu kalau dirinya benar-benar membenci Panji Wongsowengi. Kalanira berusaha menarik simpati Sanjaya dengan membantu tokoh-tokoh aliran putih membasmi Panji Wongsowengi. Dia memeki keras membabati orang-orang Panji Wongsowengi. Tentu saja, perbuatan Kalanira sangat mengejutkan semua anggota Panji Wongsowengi. Mereka tidak mengerti dengan sikap Kalanira yang tiba-tiba memusuhi mereka. Tapi sikap Kalanira mendapatkan sambutan hangat dari tokoh-tokoh golongan putih. Mereka tahu sepak terjang gadis itu liar dan kejam. Minggir semua, biar kau habisi mereka. Minggir. Perintah Bengawan Pasopati memberi kesempatan pada Kalanira. Dia sudah mengerti duduk persoalannya sebab Bengawan Pasopati tadi telah mendengar sedikit pembicaraan Kalanira dengan Ki Braja. Mendengar perintah dari Bengawan Pasopati, seluruh murid-murid Teratai Putih dan sekutunya dengan cepat berlompatan keluar arena pertarungan. Tidak ketinggalan tokoh-tokoh golongan putih lain bersama murid-muridnya mengikuti petunjuk Bengawan Pasopati. Kalanira, sudah gila kau. Arwah ayah ibuku akan mengutukku kalau Panji Wongsowengi masih belum musnah di tanganku. Kalanira, aku ayahmu, aku yang membesarkanmu. Tidak, kau bukan ayahku. Kau pembunuh ayah dan ibuku. Aku memang berhutang budi padamu, tapi kau juga berhutang nyawa padaku. Bahkan seluruh nyawa anggota Panji Wongsowengi belum cukup menebus nyawa keluargaku. Merah padam wajah Ki Braja. Rahasia yang selama ini ditutup-tutupinya akhirnya terbongkar juga. Rahasia ini bocor karena ulah Lodraseta. Ki Braja benar-benar murka. Dia belum puas kalau belum mematahkan batang leher Lodraseta dan menghirup darahnya juga. Demi balas budiku, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin melenyapkan seluruh anggota Panji Wongsowengi. Semua anggota Panji Wongsowengi yang terdiri dari tokoh-tokoh golongan hitam terkejut bergetar. Mereka tahu siapa Kalanira, apalagi rata-rata mereka sudah pernah merasakan kehebatan gadis ini. Bersiaplah kalian semua menghadapi ajal. Setelah berkata demikian, Kalanira berteriak nyaring. Tanpa basa-basi lagi, pedangnya berkelebat cepat mencari mangsa. Kalanira segera mengeluarkan ilmu pedang andalannya yang dibarengi dengan ilmu pukulan maut yang sangat dahsyat. Beberapa tokoh anggota Panji Wongsowengi berusaha membendung serangan Kalanira. Namun hanya beberapa gebrak saja, 3 orang tersungkur mandi darah. Kalanira, berhenti! Tidak sebelum semua anggota Panji Wongsowengi musnah. Bocah gila, kubunuh kau.
Bersamaan dengan habisnya kalimat itu, Ki Braja menggenjot tubuhnya menuju ke arah Kalanira yang tengah merubah ilmunya dengan tarian sinteran maut. Namun belum sempat Ki Braja sampai, sebuah bayangan kembali menahannya. Terpaksa Ki Braja bersalto di udara dan turun lagi ke tanah. Kau masih punya persoalan denganku, Ki Braja? Aku tidak punya urusan denganmu. Mikir. Urusan lama belum terselesaikan. Siapa kau? Aku Sanjaya, bocah kecil yang kau lemparkan ke dalam jurang lembaran Nuketir. Lagi-lagi Ki Braja tersentak kaget. Sungguh di luar dugaan, hari ini dia menghadapi persoalan-persoalan yang terjadi karena peristiwa puluhan tahun yang lalu. Persoalan-persoalan yang terjadi karena peristiwa puluhan tahun yang lalu, persoalan-persoalan yang telah terlupakan. Bocah kecil yang dilemparnya ke jurang dulu, kini tiba-tiba datang untuk menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya, padahal pikirnya bocah itu telah mati dilumat oleh batu cadas dasar jurang lembaran Nuketir. Ki Braja tertawa terbahak-bahak. Tawanya sangat keras karena dibarengi oleh penyaluran tenaga dalam yang sempurna. Betapa sempurnanya tenaga dalam yang dimiliki oleh Ki Braja hingga membuat gendang telinga sakit karena tawanya itu. Beberapa orang yang kemampuan ilmunya masih rendah kesakitan sambil memegang kedua telinganya. Dari mata dan telinga darah segar mengalir, mereka berguling-guling di tanah menahan rasa sakit. Tokoh-tokoh yang berilmu tinggi pun harus mengerahkan tenaga dalam untuk meredam suara tawa itu. Kalanira yang tengah kalap segera menghentikan pertarungannya, cepat-cepat disalurkan hawa murni ke bagian telinganya. Dirapalkannya ajian pemecah suara. Ajian ini telah diajarkan oleh Ki Braja sendiri untuk menangkal lawan yang bisa mengeluarkan suara keras. Terbukti suara Ki Braja hanya terdengar biasa di telinga Kalanira. Memang ampuh ajian ini. Kesempatan itu tidak disia-siakan. Gadis itu dengan cepat mengayunkan pedangnya menyerbu anggota Panji Wongsowengi yang sibuk menahan serangan suara tawa Ki Braja. Melihat korban telah cukup banyak, Sanjaya mengeram menahan amarahnya. Tiba-tiba dia membentak dengan pergerakan tenaga dalam yang luar biasa. Betapa hebat akibat bentakan Sanjaya. Di kediaman Panji Wongsowengi bagaikan terjadi gempa. Batu-batu berjatuhan dan pohon-pohon bertumbangan. Orang-orang yang berada di sekitar situ sampai melompat beberapa tombak. Setan! Umpat Ki Braja yang terlonjat sampai 2 tombak ke belakang. Tidak pantas kau mengumbar ilmu iblis di depanku, Ki Braja. Kurobek mulutmu, bocah setan! Setelah selesai kata-katanya, Ki Braja segera berteriak nyaring. Dan tak tanggung-tanggung dikeluarkannya ilmu ajian samber nyawa miliknya. Sanjaya menghadapinya tanpa mengeluarkan ilmu andalan. Dia hanya berkelit menghindari setiap serangan lawan, sehingga membuat Ki Braja semakin marah. Sanjaya dapat melihat dengan mata batinnya kalau serangan keris samber nyawa dapat mengenai tubuh lawannya tanpa harus menyentuhnya. Itu semua berasal dari tenaga dalam Ki Braja yang disatukan pada keris pusakanya itu, sehingga menjadikan kerisnya itu lebih panjang dari keris pada umumnya. Namun jika dengan mata biasa, keris itu masih seukuran keris pada umumnya. Ilmu demi ilmu berlangsung cepat, semua orang yang menyaksikan tertahan napas. Sanjaya seperti mempermainkan Ki Braja saja. Tiap kali kerisnya nyaris menyentuh tubuhnya, Sanjaya berkelit. Beberapa kali Ki Braja merasa tertipu oleh gerakan Sanjaya yang tidak terduga itu. Semua seranganmu tidak ada artinya, iblis terkutuk. Entah bagaimana kejadiannya, tahu-tahu kaki Sanjaya berhasil menyepak punggung Ki Braja, membuat manusia berhati iblis itu bergulingan di tanah.
dengan cepat dia bangkit kembali. Di saat yang bersamaan, Kalanira memekik tertahan, hatinya terkesiap melihat ayah angkatnya terguling terkena tendangan Sanjaya. Ki Braja membuka serangan kembali. Hatinya penasaran bercampur malu, sudah 3 ilmu digunakan, tapi belum juga dapat menjatuhkan lawannya. Malah kaki lawan telah hampir di punggungnya. Memang tidak berbahaya, tapi menyebabkan Ki Braja yang selama ini ditakuti kehilangan muka. Pendekar muda itu telah mempermainkannya di depan banyak orang. Setan nalas, ku tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Amarah Ki Braja semakin membuncah. Keris di tangannya ia tangkupkan sejajar dengan dada. Sebuah mantra mengalun dari mulutnya. Kalanira terkesiap melihat apa yang akan dilakukan ayah angkatnya itu. Begitupun Bengawan Pasopati, keduanya belum pernah melihat ilmu yang akan digunakan Ki Braja Kumbah saat ini. Angin tiba-tiba berhembus kencang memutari kediaman Panji Wongsowengi. Para murid teratai putih dan sekutunya dibuat kalang kabut. Ini adalah pengerahan tenaga dalam tingkat tinggi. Mereka yang belum kuat tidak akan bisa menahan tekanan yang diciptakan Ki Braja Kumbah. Tubuh Ki Braja Kumbah mengeluarkan asap hitam yang mengelilingi tubuhnya. Urat-urat tangannya seolah mengeras hingga terlihat jelas dengan mata telanjang. Bola matanya juga berubah hitam sepenuhnya. Ilmu apa yang kau gunakan, Braja Kumbah? Tegas Bengawan Pasopati merasakan meningkatnya kekuatan Braja Kumbah. Ini sudah bukan ilmu biasa yang dimiliki manusia pada umumnya. Ki Braja Kumbah sudah menjual dirinya pada kekuatan hitam yang ia dapatkan saat melakukan perjalanan bersama salah satu prabangsawan kerajaan Indraloka, Ajian Batara Kala. Sebuah ilmu yang membuat penggunanya mampu meningkatkan kekuatan penggunanya dengan meminjamkan kekuatan para Ingon. Ada apa, Pasopati? Apa kau bergetar melihat ilmu yang baru kudapatkan ini? Ki Braja Kumbah menyalurkan tenaga dalamnya. Para murid teratai putih bergetar dibuatnya. Kau telah menjual jiwa dan harga dirimu hanya untuk ilmu itu. Sanjaya tiba-tiba bersuara membuat semua orang menoleh ke arahnya. Berbeda dengan yang lainnya, Sanjaya tampak sangat tenang melihat Ki Braja Kumbah yang menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kau benar-benar sudah bukan manusia berarti iblis, tapi kau sudah menjadi iblis itu sendiri. Aku tidak peduli dengan apa yang kau katakan, asal kau tahu, bocah ingusan. Di kehidupan ini manusia dan iblis tidak ada bedanya. Bahkan manusia bisa menjadi lebih terkutuk dari iblis. Ki Braja Kumbah tertawa seperti orang gila. Sanjaya menatap tajam manusia iblis itu. Itu hanya berlaku untuk orang-orang sepertimu. Mereka yang berada di jalan kebenaran. Tidak akan sepertimu, Braja Kumbah. Ki Braja Kumbah tersenyum sinis, ditariknya keris hitam miliknya ke belakang. Dalam sekali hentakan Ki Braja sudah berada di hadapan Sanjaya dengan keris yang menghunus ke depan. Bengawan Pasopati dan Kalanira dibuat terkejut saat tiba-tiba Sanjaya menangkis serangan itu dengan keris perak Cakramanggala. Mereka bahkan belum sempat menyadari kapan Ki Braja Kumbah bergerak. Terlalu cepat. Bahkan untuk pengguna tenaga dalam tingkat tinggi seperti Bengawan Pasopati dan Kalanira. Tapi anak muda itu dengan tangkasnya mampu memperkirakan arah pergerakan Ki Braja.
Kau cukup hebat, tapi nasibmu juga akan sama seperti keluargamu. Tubuh Sanjaya sedikit terdorong ke belakang, menahan dorongan keris hitam Ki Brajakumba. Namun yang tidak Ki Brajakumba ketahui adalah anak yang dihadapinya ini memiliki kepandaian yang digembleng dengan sebuah tekad. Hanya dengan satu kali hentakan kaki yang disalurkan tenaga dalam, dorongan Ki Braja seketika tertahan, membuat iblis itu terkesiap dengan tenaga dalam Sanjaya. Pendekar muda itu benar-benar tampak begitu tenang, meski Ki Brajakumba terus ingin membuatnya lengah dengan kata-kata yang menyakitkan mengenai kematian keluarganya. Ketenangan inilah yang dirinya dapatkan dari pertapaan di Gua Tabir Lembah Randu Getir. Jika dirinya masih menyimpan dendam yang membara, amarah akan membuat Sanjaya lengah. Dan inilah tujuan petapa sakti menyuruh Sanjaya untuk melawan dirinya sendiri. Aku hidup bukan untuk menyesali masa laluku. Aku hidup untuk menghentikan orang sepertimu, manusia iblis. Sanjaya memberi serangan balik secara beruntun menggunakan kerisnya. Pertarungan mereka sudah bukan lagi pertarungan yang mampu dilihat dengan mata telanjang. Yang terlihat hanyalah bayangan putih dan hitam hingga percikan api menghiasi arena pertarungan akibat benturan kedua pusaka sakti mereka. Bengawan Pasopati dibuat terkagum-kagum dengan kemampuan Sanjaya. Namun dirinya kini memahami kenapa Sanjaya bisa begitu kuat. Percakapan Sanjaya dan Ki Braja membuatnya sadar siapa Sanjaya sebenarnya. Tidak salah lagi. Dia pasti anak yang dimaksud Wiradharma. Bengawan Pasopati bergumam mengingat perkataan Wiradharma di masa lalu. Sebagai terah bangsawan yang beraliran putih, Terah Dirgantara adalah keluarga yang menjadi pelindung bagi penganut aliran putih, termasuk Teratai Putih itu sendiri. Saat kelahiran Sanjaya dulu, Wiradharma sempat mengundang para aliran putih ke rumahnya sebagai syukuran anak pertamanya. Mereka turut senang. Wiradharma sudah mendapatkan penerus Terah Dirgantara. Sebab sejak 5 tahun menikah, keduanya belum juga dikaruniai seorang anak. Untuk itu Wiradharma membagi kebahagiaannya pada aliran putih bahwa dirinya memiliki penerus. Terlebih anaknya itu seorang lelaki. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Hanya selang setengah hari, Wiradharma mendapatkan kabar bahagia sekaligus khawatir. Cakramanggala, Ingon penjaga Terah Dirgantara, mengatakan kalau Sanjaya memiliki darah leluhurnya, darah yang hanya terlahir setelah 100 tahun lamanya. Sosok yang akan menjadi keseimbangan bagi dua alam. Alam di mana para Ingon bersemayam dan alam di mana manusia berpijak. Dia adalah sang pamomong jagat Ingon. Sebagai seorang sahabat, Wiradharma menceritakan hal itu pada Bengawan Pasopati. Awalnya Pasopati sendiri sangat senang anak sahabatnya itu mewarisi darah leluhurnya. Namun Wiradharma sendiri justru merasa khawatir jika kerajaan Indraloka dan sekutunya mengetahui hal tersebut. Hingga tiba saat Sanjaya berusia 5 tahun, kerajaan Indraloka ingin memperluas wilayah kekuasaannya dengan menggunakan kemampuan para Ingon jagat Ingon. Hal inilah yang akhirnya membuat Wiradharma memutuskan untuk mengasingkan Sanjaya dan istrinya. Dirinya sudah muak dengan perlakuan kerajaan Indraloka yang semakin tidak manusiawi, dan berencana akan menghentikan niatan itu dengan mengembalikan para Ingon ke alam tempat mereka berasal. Jika dirinya gagal, kelak masih ada Sanjaya yang akan meneruskannya. Terlebih lagi dalam tubuh anak itu mengalir darah sang pamomong jagat Ingon. Darah yang memang memiliki kemampuan untuk hal tersebut, tanpa adanya pengorbanan nyawa.
Dan kini anak itu yang ia kira sudah mati bersama keluarganya kembali untuk mengupas tuntas kejahatan yang dilakukan kerajaan Indraloka. Bengawan Pasopati senang bukan kepalang kalau kedamaian akan tercipta dengan adanya sang pamomong yang kini telah kembali. 10 ilmu sudah Ki Braja keluarkan untuk menumbangkan Sanjaya, namun tidak menuai hasil yang Ki Braja harapkan. Seluruh serangan yang dilancarkan mampu diimbangi Sanjaya dengan mudahnya. Merah padam Ki Braja dibuatnya. Sanjaya mendorong tangannya ke depan. Keris perak di genggamannya kembali dalam bentuk bandul kalung di leher Sanjaya. Kali ini dirinya ingin mengakhiri perlawanan Ki Braja dengan ajian taring putih. Apa ini, tubuhku tidak dapat bergerak? Apa yang kau lakukan, bocah setan? Itu adalah ajian jerat sukma milik Sanjaya yang menghentikan pergerakan Ki Braja Kumba. Samar dengan mata batin tampak seekor ular putih melilit tubuh Ki Braja Kumba. Sanjaya cepat-cepat melanjutkan serangannya dengan ajian taring putih miliknya. Jari-jarinya berubah bentuk bagai 10 cakar runcing. Dengan satu teriakan, Sanjaya menyerang, gerakannya sangat cepat, sehingga tubuh Sanjaya hanya terlihat bayangan saja. Ki Braja makin kewalahan menghadapi ilmu pendekar muda ini hingga tiba saatnya. Serangan Sanjaya menembus dada Ki Braja. Tubuh iblis itu terdorong ke belakang sejauh 2 tombak. Tangannya mendekap dada, dari mulut menyembur darah kental kehitaman. Cepat-cepat disilangkan kerisnya ke depan dada dan darah kental kehitaman kembali menyembur keluar. Ayah! Gadis yang juga membenci ayah angkatnya ini ternyata mengkhawatirkan keadaannya. Batinnya terus berkecamuk antara benci dan rasa hutang budi. Bagaimanapun juga, laki-laki itu telah merawat, membesarkan, dan mendidiknya sampai dia dewasa. Figur seorang ayah pada Ki Braja sulit dilupakannya. Kalanira, jangan. Sontak Ki Braja yang melihat Kalanira sudah mengeluarkan gabungan dari ilmu tarian sintren maut dengan ular penyebar racun. Namun gadis itu sudah tidak mendengar lagi peringatan ayahnya. Dengan cepat Kalanira menerjang Sanjaya. Gerakan-gerakan Kalanira segera berubah gemulai setelah berada di depan pendekar muda itu. Indah sekali tarianmu. Hati-hati Sanjaya, ilmu itu sangat berbahaya. Dia hanya menari yang Bengawan. Tangan Sanjaya bergerak-gerak gemulai seperti sepasang sayap yang berkembang akan terbang. Itulah ilmu yang ia pelajari dari peninggalan Pertapa Sakti. Suatu ilmu yang sebenarnya bukan ilmu andalan. Ilmu ini dikeluarkan karena Sanjaya menganggap ilmu yang dikeluarkan Kalanira tidak berbahaya. Dan lagi Sanjaya tidak ingin gadis itu celaka. Hanya satu yang ingin dicabut nyawanya, yakni Ki Braja. Semua orang yang menyaksikan menahan napas ketika gerakan gemulai dari ilmu tarian sintren berubah menjadi cepat dan masuk ke beberapa bagian tubuh Sanjaya. Namun pendekar muda itu hanya menggerakkan kedua tangannya saja sambil berlompatan kian kemari menghindari setiap totokan dan pukulan maut Kalanira. Gila, ilmu setan apa yang dimilikinya? Racun yang menyebar dari setiap gerakan Kalanira tidak berarti apa-apa pada Sanjaya. Bahkan tiap kali tangan mereka beradu, pendekar itu tidak terpengaruh sama sekali. Padahal seluruh tubuh Kalanira kini tengah menyebarkan racun yang sangat dahsyat dan mematikan. Tiba-tiba Kalanira terpekik. Punggungnya terkena tepukan tangan kanan Sanjaya. Gadis itu jatuh berguling di tanah. Dia bergegas bangkit lagi dan bersiap-siap menyerang kembali. Niat itu tiba-tiba berhenti ketika mendadak saja Ki Braja menggantikannya dengan ilmu-ilmu maut.
Sanjaya segera mengeluarkan ajian Nogotirto, ilmu yang mampu membuat dirinya bergerak dengan cepat bagai ular di atas air. Dengan ilmu ini, Sanjaya bergerak cepat bagai tidak menyentuh tanah, mengikuti irama gerak tubuhnya yang meliuk-liuk lentur. Ki Braja makin kebingungan melihat gerakan-gerakan yang aneh dari pendekar muda ini. Setiap serangannya selalu kandas mengenai tempat kosong. Dalam keputusasaannya itu, tiba-tiba kaki Sanjaya berhasil mendarat di dada Ki Braja. Ki Braja kembali memuntahkan darah kental kehitaman. Belum sempurna posisi Ki Braja, tiba-tiba tangan kiri Sanjaya menghantam pinggang Ki Braja. Tak ayal lagi tubuh iblis itu melayang di udara dengan tetap menggunakan ilmu Nogotirto yang digabungkan dengan ajian taring putih. Sanjaya mengejarnya. Sukar untuk dibayangkan, tubuh Sanjaya meluncur cepat mengejar Ki Braja yang terlontar ke udara. Tiba-tiba tubuh yang melayang itu terhajar oleh Sanjaya. Ayah! Peki Kalanira keras melihat tubuh Ki Braja tercabik-cabik dengan ajian taring putih. Darah bermuncaratan dari setiap tebasan tangan Sanjaya yang menyobek kulit Ki Braja. Iblis itu hanya bisa memekik hingga suara pekikan itu hilang. Sanjaya menghentikan serangannya. Tubuh Ki Braja tergeletak di tanah dengan asap hitam yang menguap dari tubuhnya. Melihat pemimpinnya tewas dengan mudah oleh pendekar muda ini, tokoh-tokoh hitam yang tergabung di bawah Panji Wongsowengi segera mengambil langkah 1000. Pendeta murtad, berhenti kau! Teriak Pramana yang melihat Rudrabaya melarikan diri dengan mengerahkan ilmu peringan tubuhnya. Pramana, jangan. Pramana tidak mendengarkannya lagi. Dia telah lebih dulu mencelat mengejar pendeta murtad itu. Tokoh-tokoh lain dari golongan putih pun segera berlompatan mengejar anggota-anggota Panji Wongsowengi yang telah kabur. Bengawan Pasopati pun segera mencelat mengejar Pramana. Dia khawatir karena murid kesayangannya itu mengejar lawan yang bukan tandingannya. Dalam sekejap saja di kediaman Panji Wongsowengi tinggal Sanjaya dan Kalanira. Secara bergantian Kalanira menatap tubuh Ki Braja dan Sanjaya. Batinnya terus berperang antara percaya dan tidak, antara kenyataan dan hayalan. Dia ingin menangis, marah, membenci, tapi tidak tahu kepada siapa semua dilimpahkannya. Dia ayahmu. Kalanira hanya menatap saja tanpa berkedip pada Sanjaya yang juga tengah menatapnya. Dada gadis itu bergemuruh, tidak tahu bagaimana perasaannya saat ini. Entah terdorong rasa apa, tanpa diminta lagi Kalanira menceritakan semua yang diketahui tentang dirinya berdasarkan cerita Emban Jindran. Sanjaya mendengarkan tanpa memotong sedikit pun. Sampai Kalanira selesai bercerita, Sanjaya masih tetap berdiam diri. Sekarang aku tidak punya siapa-siapa lagi. Maaf Kalanira, masih banyak tugas yang harus kuselesaikan. Selamat tinggal. Bersamaan dengan itu tubuhnya sudah melesat ke udara, meluncur cepat menembus hutan dan menghilang dari pandangan mata. Sanjaya! Kalanira menghantarkan kakinya dengan kesal dalam kesempatan yang sempit tadi. Dia sudah berusaha menarik simpati pendekar tampan itu, namun kini Sanjaya meninggalkannya sendirian. Kalanira sungguh kecewa, cintanya yang berkobar-kobar tidak terbalaskan. Dari cinta yang tidak terbalaskan itu membuat Kalanira membenci Sanjaya. Wajahnya seketika berubah tegang memerah, rasa cinta dan benci bercampur jadi satu. Sikap Sanjaya terasa sangat merendahkan harga dirinya. Suatu saat nanti kau akan bertekuk lutut di bawah kakiku. Setelah berkata demikian, Kalanira melangkahkan kakinya meninggalkan markas Panji Wongsowengi. Tempat dia dibesarkan, tempat yang penuh kenangan manis dan pahit.
Kakinya terayun dengan satu tujuan, mencari dan ingin menaklukkan pendekar tampan yang telah merobek-robek hatinya. Mampukah Kalanira menaklukkan Sanjaya Sakti? Sekian. Dan terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya. Dan akhir kata, Kang Selamat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.